Permasalahan utama di negeri kita ini ya tidak jauh-jauh dari sumber daya alam. Ketika terjadi kisruh ya antar politikus satu dengan politikus lainnya, selain memperebutkan jabatan, garis bawahilah bahwa semua itu yang diperebutkan adalah porsi sumber daya alam. Oke teman-teman, ketika negara Indonesia ya mengekspor ya sumber daya alam itu dalam bentuk barang mentah, seperti contoh nikel, biji nikel yang diekspor ya. Nah, ekspor tersebut teman-teman akan menguntungkan negara tujuan ekspor, dan keuntungannya itu sangat luar biasa. Makanya nih teman-teman, ketika Bapak Jokowi melakukan hilirisasi kepada nikel, itu kemudian akibat langsung bagi negara kita yang tadinya kita hanya mengelola sekitar 30 triliun. Ini data ini teman-teman. Sekarang melompat menjadi 510 triliun. Bukankah lompatan itu adalah lompatan yang luar biasa? Namun dalam hal ini teman-teman, Anies Baswedan tidak menyetujui tentang hilirisasi ini. Entah apa yang menjadi pola pikir mereka ini. Lalu kemudian teman-teman, negara tujuan ekspor. Nah, negara tujuan ekspor tentu mengalami kerugian yang sangat luar biasa ketika kemudian Indonesia melakukan hilirisasi. Padahal ini baru barang setengah jadi, khusus untuk nikel ya. Nah, apalagi ketika nanti Indonesia menghilirisasi hasil sumber daya nikel ini menjadi barang jadi. Artinya apa nih ya produk jadi dari nikel? Produk jadi dari nikel ini adalah batu baterai EV contohnya ya. Nah, ketika kita bisa menciptakan batu baterai EV itu menjadi barang jadi batu baterai, teman-teman bisa membayangkan betapa maju dan betapa kayanya negara kita. Kita harus bisa mencontoh negara-negara seperti negara Cina, kemudian negara Korea Selatan ya teman-teman ya. Mereka tidak seberapa besar memiliki sumber daya alam ya, tetapi mereka memaksimalkan dan menghilirisasi potensi sumber daya manusia mereka, sehingga kemudian mereka menciptakan software, kemudian mereka menciptakan hardware yang mana itu kemudian bisa masuk ke pasar Eropa dan Amerika, yang akhirnya negara-negara maju seperti negara Eropa dan Amerika menjadi kecanduan dengan barang mereka, dan akhirnya mereka dipertimbangkan dengan benar di mata dunia. Nah, berbanding lurus juga dengan Indonesia. Bukan hanya sebenarnya bisa menciptakan software dan hardware itu, bahkan Indonesia dengan sumber daya alamnya, kita bisa memiliki produk seperti batu baterai lithium, batu baterai EV, yang mana itu teman-teman, tentu negara-negara besar seluruh dunia ini akan kecanduan dengan Indonesia. Betapa kita membayangkan Indonesia emas itu sudah di depan mata. Cuman PR-nya sekarang hanya satu, tata kelola oleh pemerintah dan oleh para elit ini. Apakah mereka akan mengarahkan Indonesia ke sana, atau masih sibuk merampok uang sebanyak-banyaknya untuk memperkaya dirinya maupun memperkaya orang lain, seperti yang sedang dipertontonkan kepada kita saat ini. Sekarang akan kita hubungkan dengan kesiapan Indonesia terhadap hilirisasi tersebut. Nah, sebelum hilirisasi itu dikerjakan teman-teman, step awalnya kita membangun dulu infrastruktur, yang mana kita sudah bisa melihat secara langsung dengan mata kepala kita bahwa infrastruktur di Indonesia sudah sangat baik, lebih baik daripada era sebelumnya, sebelum Bapak Jokowi. Nah, saat ini sudah dibangun jalan tol Trans Papua, maksud saya di Papua sana jalan Trans Papua, kemudian jalan tol Trans Jawa sudah tersambung ya, dari Merak Banten hampir sampai dengan di Jawa Timur di Banyuwangi, sudah sampai di kilometer 844 Probolinggo Jawa Timur. Jadi selagi sedikit sudah sampai di Pelabuhan Banyuwangi Ketapang ya. Kemudian jalan tol Trans Sumatera, yang kemudian itu semua nantinya akan mengintegrasikan ya sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, kesiapan infrastruktur ini dipersiapkan untuk Indonesia emas di masa yang akan datang. Lalu kemudian barulah dikerjakan yang namanya hilirisasi. Nah, teman-teman, sebagai simbol ya, sebagai simbol pemerataan di Indonesia, Bapak Joko Widodo juga mengembangkan dan membangun kawasan di Kalimantan Timur, di Penajam Pasir, dan kemudian membangun sebuah ibu kota Nusantara di sana. Jadi teman-teman, ketika Indonesia dikatakan Indonesia gelap, kemudian Indonesia dikatakan akan bubar di tahun sekian ya. Nah, itu semua berbanding terbalik dengan fakta yang ada di lapangan. Di era kepemimpinan Bapak Jokowi sampai dengan diwariskan lagi ke Bapak Presiden Prabowo saat ini, sama sekali sudah tidak ada masalah apapun. Ketika masyarakat menarasikan bahwa kepemimpinan Bapak Jokowi mewariskan hutang yang besar, sementara yang mereka mengatakan seperti itu, apakah mereka tahu sebenarnya hitung-hitungan hutang itu seperti apa? Dan akan saya jelaskan. Bahkan teman-teman, hutang Indonesia tidak lebih
dari 30% PDB atau pendapatan domestik bruto. Nah, jadi bagi masyarakat yang saat ini tidak mengetahui tentang hitung-hitungan hutang, tetapi kemudian berkata bahwa hutang Indonesia itu besar ditinggalkan oleh kepemimpinan Bapak Jokowi, itu teman-teman jangan sembarangan berbicara seperti itu. Nanti kalau ada yang tahu, ada yang rungu, nanti ditertawakan, langsung kita dicap SDM kita rendah. Teman-teman wajib dulu belajar tentang hitung-hitungan hutang yang dimiliki oleh Indonesia saat ini setelah kepemimpinan Bapak Jokowi. Itu tidak lebih dari 30% PDB atau pendapatan domestik bruto, teman-teman bisa pelajari. Lalu kemudian terkait dengan IKN ini sebagai mercusuar, ya, mercusuar tanda bahwa Indonesia ini akan bersinar di masa depan. Nah, disitulah kemudian teman-teman Indonesia mulai diperhitungkan oleh mancanegara. Setelah itu persiapan apa lagi nih yang sudah dipersiapkan di era kepemimpinan Bapak Jokowi? Salah satu yang membuat ganjalan besar adalah sistem keuangan. Nah, ketika Indonesia melakukan transaksinya menggunakan sistem keuangan luar negeri, apalagi itu menggunakan sistem keuangan milik Amerika, yang mana kita semua sudah tahu ya bahwa QRIS dan Mastercard itu adalah produk dari Amerika, yang mana ketika kita menggunakan itu teman-teman, tentu yang akan mendapatkan reward daripada penggunaan Visa dan Mastercard adalah Amerika. Kemudian teman-teman dikembangkanlah QR code yang memang itu buatan Jepang, dikembangkan dan diciptakan ulang menjadi yang namanya QRIS. Nah, QRIS ini teman-teman murni produk Indonesia, dan itu buktinya nanti ketika siapapun negara di luar sana teman-teman yang menggunakan QRIS untuk kepentingan sistem keuangannya, maka dia akan memberikan reward atau memberikan benefit kepada Indonesia karena itu produk Indonesia. Jadi paten atau hak ciptanya adalah milik Indonesia, sehingga kemudian negara Indonesia teman-teman bisa membayangkan ketika QRIS itu nanti digunakan di seluruh dunia, maka Indonesia lah yang akan mengontrol sistem transaksi yang ada di seluruh dunia. Apakah ini bukan suatu berita yang luar biasa? Ini adalah hadiah terindah untuk Indonesia ketika di akhir masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Artinya Bapak Joko Widodo selain membangun infrastruktur, selain menghilirisasi sumber daya alam yang harapannya nanti presiden berikutnya akan bisa meneruskan dan bahkan memaksimalkan seluruh sumber daya alam dihilirisasi termasuk juga kemenyan. Nah, selain itu ya, kemudian juga diberikan yang namanya QRIS, yang nantinya Indonesia ini bukanlah mimpi belaka, bukanlah mimpi di siang bolong. Kita akan benar-benar menjadi negara yang bersinar di masa depan. Namun ya, di samping persiapan yang sudah ada itu, kita juga tidak lupa melihat nih apa permasalahan sosial yang ada di dalam negeri kita. Saat ini teman-teman, korupsi tumbuh subur karena yang namanya korupsi itu bahkan sudah dilakukan oleh orang-orang di negara kita ini bahkan sebelum Indonesia menjadi negara Indonesia. Apakah kita percaya yang namanya kerja paksa di zaman Belanda itu murni kerja paksa? Oh, ternyata ada informasi bahwa petinggi-petinggi tokoh masyarakat waktu itu yang menjadi antek-antek Belanda di sini ternyata korupsi, sehingga kemudian orang-orang yang bekerja membangun jalan waktu Belanda menjajah Indonesia seolah-olah plus atau sama sekali tidak mendapatkan bayaran, padahal di situ ada korupsi, yang mana sebenarnya nih orang-orang yang kerja paksa dulu itu sebenarnya dibayar, cuman hanya karena uangnya ditilep aja. Nah, untuk bisa merubah Indonesia itu dari keadaan yang sangat-sangat gawat dan darurat dalam korupsinya menjadi negara yang bersih dari korupsi, Indonesia harus benar-benar tegas sebenarnya dalam melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan teman-teman, kami selalu teringat ya, kami sebagai orang-orang yang lahir dari kampus atau universitas, kami pernah mendengar, kami pernah mempelajari tentang siapa yang bernama Zhu Rongji. Zhu Rongji ini adalah salah satu pejabat dari China sana teman-teman. Nah, ketika Zhu Rongji ini akan memberantas korupsi yang ada di Cina teman-teman, dia mempersiapkan sejumlah peti mati untuk para pejabat yang calonnya akan menjadi pejabat di Cina, termasuk beberapa peti mati untuk dirinya dan keluarganya sendiri. Jadi itulah bentuk keseriusan daripada Zhu Rongji ketika akan memberantas korupsi di Cina yang waktu itu teman-teman sangat parah dan sangat luar biasa, mirip-mirip seperti di Indonesia. Nah, itu artinya teman-teman, apa yang sedang diberikan oleh pemerintah kepada koruptor belakangan ini teman-teman, itu jelas berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Cina kepada koruptor, yang mana di sana itu tidak akan mungkin yang namanya korupsi itu diampuni. Bahkan teman-teman, koruptor yang ada di Cina sebelum dia dieksekusi, dia sampai ada yang bunuh diri
Itulah kejamnya negeri Cina ketika memberantas korupsi. Dan ini teman-teman, ini harus ditiru dan wajib ditiru. Nah, ketika ini semua tidak bisa ditiru oleh negara kita, maka yang namanya korupsi itu tidak akan pernah bisa diatasi. Sehingga cita-cita kita menjadi negara yang Indonesia emas itu mungkin ya akan terus-terusan menjadi cita-cita gitu loh. Akan sangat sulit tercapai. Nah, tetapi ketika korupsi ini benar-benar bisa diberantas, benar-benar bisa dibersihkan dari bumi Ibu Pertiwi ini, maka yang namanya Indonesia emas itu mungkin cuma hitungan bulan teman-teman, bisa kita menjadi Indonesia emas. Pokoknya teman-teman, akar dari semua masalah yang ada di Indonesia itu adalah korupsi. Jadi teman-teman jangan salah, ketika ada beberapa kelompok yang sengaja menjadi kelompok radikal, yang kemudian mereka terus menebarkan ujian kebencian, mereka terus menebarkan kebohongan, terus menebarkan berita hoak di sosial media dan di media-media lainnya, yang mana kita juga sudah mengetahui bahwa hampir 99% media-media resmi di Indonesia itu disponsori oleh asing. Nah, itu semua dicetak oleh koruptor. Bahkan teman-teman, saya contohkan secara real dan nyata adalah tagar Indonesia Gelap, yang mana tagar Indonesia Gelap itu teman-teman telah ditangkap ya seorang pengacara hebat bernama Marcella Santoso teman-teman, yang mana itu merupakan dalang, salah satu dalang intelektual daripada tagar Indonesia Gelap. Betapa tidak berbahayanya kan ketika seorang pengacara dengan spek yang luar biasa tadi yang bisa membuat pengaruh, karena seorang pengacara itu pasti memiliki public speaking yang bagus, kemudian mampu menguasai materi sehingga kemudian masyarakat menjadi terpengaruh seolah-olah benar bahwa negara kita ini gelap, Indonesia ini. Kemudian tagar kabur aja dulu ya segala macam ya, itu kan kemudian membuat masyarakat Indonesia ini goyah, gaduh, sehingga kemudian tidak mempercaya kepada pemerintah teman-teman. Nah, semua itu teman-teman itu sengaja diciptakan oleh koruptor, yang kemudian tujuannya adalah supaya masyarakat Indonesia itu terpecah belah lah. Kemudian masyarakat Indonesia itu tidak pinter-pinter, karena yang namanya telah dirumorkan di masyarakat, orang pinter itu nggak akan bisa maju. Yang bisa maju itu adalah orang-orang goblok tetapi nurut gitu loh. Jadi itulah yang sedang diterapkan dan itulah yang sedang disuntikkan supaya generasi kita itu menjadi berpemikiran salah. Oke, terima kasih buat yang telah menonton konten ini. Jangan lupa berikan like, comment, share, dan subscribe kepada channel Arya Kresna Official, karena melalui channel ini saya akan terus membangun Indonesia agar supaya Indonesia menjadi Indonesia emas. Kami akan semaksimal mungkin memberikan edukasi, yang mana edukasi ini mudah-mudahan menjadi edukasi yang bermanfaat dan bisa memberikan motivasi untuk semangat membangun negeri.